Ngelihat di sosial media. Bukan itu konteksnya. Bukan, Bukan. kejauhan. Kalau bandingin umat Islam di Indonesia begitu Saya kejauhan. nggak melihat itu. Saya tapi nggak melihat kejauhan. soal Islam Tidak dan juga orang Hindu dan orang Buddha di Myanmar. Saya hanya mengatakan bahwa pola teror, pola ekstremisme itu selalu mengikuti pemeluk populasi terbesarnya. Artinya begini, kalau kita sampean paham, tapi kalau kejauhan, sampean nyari Pak, teroris kejauhan. di India itu orangnya Hindu. Iya, kejauhan. Yang membunuh Gandhi juga orang Hindu. Yang membunuh orang Myanmar, orang Rohingya itu juga orang Buddha. Ya, kita ini kan lagi labeling terorisme kok dibandingkan dengan Myanmar, dibandingkan Ini India, saya menyebutkan kejauhan. polanya, bukan menyebutkan membandingkan. Saya menyebutkan polanya seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kapi pernyataan dari BNPT, Kepala BNPT ini sederhana saja sebenarnya. Saya mengapresiasi pada sebatas membangun public awareness saja. Saya lahir dan besar di keluarga pesantren. Saya juga pernah nyantri meskipun hitungan 3 tahun lah. Tapi saya melihat begini, bahwa kalau kita melihat ruang-ruang infiltrasi, bukan afiliasi, ruang infiltrasi dari teror dan kekerasan atau ekstremisme ini kan sebenarnya bukan hanya pesantren. Ruang-ruang infiltrasi keterpaparan untuk melakukan kegiatan-kegiatan indoktrinasi itu sebenarnya terjadi juga di penjara, terjadi juga di sekolah-sekolah umum, SMA, bahkan SMP. Bahkan infiltrasi itu juga terjadi di dalam lembaga-lembaga sakral seperti Polri dan TNI. Ini tidak bisa kita pungkiri. Insiden itu terjadi 5 tahun lalu. Pasalnya, ia menemukan pabrik lokal yang bisa memproduksi barang dengan spesifikasi yang sama. Begitu juga kelompok Al-Qaeda mendapat dukungan dari Amerika. Begitu juga ISIS mendapat dukungan dari Amerika. Jadi apa itu namanya kalau bukan komoditas? Kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya. Jadi itu adalah komoditas. Bahkan seorang dokter ya Jeffrey Sachs saja mengatakan itu adalah yang paling gampang menghabiskan uang sampai 2 triliun dolar membuat perang di Afghanistan, di Irak, ya, atas nama War on Terror. Ya, Pak, sebelum Pak Islah, biar sekalian Pak Islah jawab. Ya. Karena mereka memberikan senjata kepada kelompok KKB Papua, kepada jaringan teror. Artinya ini bukanlah salah satu yang well defined menurut saya. Artinya jaringan teror ini melakukan indoktrinasi ini antah berantah. Kemanapun ada celah, kemanapun ada ruang, mereka akan selalu masuk. Tapi saya ingin menanggapi Mas Fadli. Saya terus terang, saya tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan terorisme itu adalah komoditas. Saya nggak tahu. Kebetulan saya sudah baca juga soal teror industri, termasuk medical industry dan sebagainya. Saya tahu itu kan memang sifatnya seolah-olah konspiratif dan sebagainya. Memang ada, termasuk war industry juga ada, dagang senjata segala macam. Ada lembaga peminjam uang untuk melakukan perang. Ini sebenarnya memang sesuatu yang sifatnya analisis dan berangkat dari kecurigaan konspirasi. Tapi apa yang ada di Indonesia hari ini ditopang oleh undang-undang yang ada, ditopang oleh perangkat-perangkat dan komponen yang ada. Masa sih penangkapan itu merupakan komoditas misalnya? Teroris itu di Amerika Selatan yang beragama Katolik. Kayaknya jangan sebut-sebut agama deh barangkali. Loh, bukan, ini kan saya mengatakan bahwa terorisme ini selalu menunggangi agama supaya dia semua kejahatannya terlihat terhormat gitu loh. Ini adalah penunggangan agama. Paham kalau kita, kemudian Pak, BNPT mengeluarkan daftar itu, pesantren itu bukan berarti menyebut pesantren adalah penunggannya gitu loh. Kita paham itu Pak semua. Ya, tapi sudah. Ini bahasanya bahasa publik. Loh, enggak ini bisa kita berbicara soal akademis. Nggak bisa dibandingkan, saya bilang nggak bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan, kita membandingkan di sini dengan tidak sejarah ada Islam sendiri terjadi bisa pembunuhan besar-besaran seperti di Myanmar. Nggak ada terjadi pembunuhan besar-besaran, nggak ada. Nggak usah ngomongin antar agama. Di Islam sendiri secara historik, perang antar Islam saling bunuh sesama Islam itu juga terjadi ketika dia bertemu dengan kepentingan politik. Nggak ada yang bantah itu, Pak. Loh, yang kita lagi bantah ini uncomparable. Ini saya bukan membandingkan, tapi saya ingin menarik pola itu ke sini. Pola penyusupannya, Babe. Ya, konsep takfir itu juga terjadi di beberapa ideologi, baik berbasis agama maupun politik. Ya, ini Hal itu diceritakan Jokowi saat memberi sambutan pembukaan Rakornas
pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Negara. Settingan. Saya seringkali ketemu dengan napiter-napiter. Bagian dari saya adalah berusaha menyadarkan mereka bahwa agama ini tidak identik dengan kekerasan dan kebencian. Ini sahih ini. Semua agama mengatakan itu. Kalau di Indonesia ini kok Islam terus sih? Apakah ini upaya untuk membangun Islamofobia? No, hell no. Saya tidak sepakat dengan Islamofobia. Kita itu sebenarnya ekstremisme fobia, terorisme fobia. Islam tidak boleh diseret paksa terhadap ekstremisme maupun terorisme. Di India terorisnya ya orang Hindu garis keras. Di Myanmar ya orang Buddha garis keras. Pola-pola terorisme, ekstremisme ataupun kekerasan-kekerasan berbasis agama itu memang selalu mengikuti populasi terbanyak dari orang yang memeluk agama di situ. Tapi mengapa kemudian harus yang dipaparkan Islam? Ya di Indonesia. Tapi yang di Myanmar kan yang melakukan aksi kekerasan juga Buddha misalnya. Di Indonesia mengapa? Takfir. Sebentar. Itu kan seolah-olah bahwa akar terorisme itu radikalisme agama. Betul. Oh bukan. Apa dong? Bukan hanya berbasis agama, Nah, berbasis justru itu. ideologi politik maupun ekonomi bisa terjadi. Jadi yang sementara ini kita terjadi dan analisa itu kan seolah-olah terorisme itu berdasarkan radikalisme, ya, dan dasar radikal itulah yang dijadikan alat untuk melakukan counter terorisme, yaitu deradikalisasi. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau dalam perspektif Indonesia kita punya dua istilah sebenarnya. Kalau kepada orang yang tidak terpapar itu namanya kontra radikalisme. Tapi kalau kepada orang yang sudah terpapar namanya deradikalisme. Ya, sampai di mana seseorang itu bisa dikatakan terpapar dalam soal terorisme? Coba sebutkan yang non berdasarkan radikalisme agama. Ketika dia tidak ingin mendevaluasi kedaulatan negaranya sendiri. Misalnya, mereka ini kan ingin menegakkan daulah, ingin mewujudkan khilafah dan menegakkan syariah di Indonesia. Ya. Ini kalau yang berbasis agama. Kalau yang berbasis non agama, misalnya komunisme. Begini, di dalam saya sangat NKRI dan saya tidak setuju dengan itu. Tetapi dalam misalnya seseorang itu melakukan atau berbicara itu verbal atas dasar keyakinannya, menurut saya sulit untuk diadili berdasar. Begitu ya? Loh, karena memang ini populasi terbesarnya adalah orang Islam, otomatis mereka akan melakukan intimidasi untuk melakukan penguasaan populasi. Saya sering bicara begini, kita ini semua bukan penganut agama, kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Tafsir agama itu bukan ideologi, tafsirnya ideologi, pasti. Nah, kita semua ini, mereka-mereka yang menunggangi agama dengan menggunakan cara-cara kekerasan ini, mereka berusaha merengkuh populasi sebanyak-banyaknya. Kekerasan itu di dalam agama, ketika penganut agama itu ingin mencapai kekuasaan politik, tidak ada lagi. Kekerasan itu tercipta dalam agama ketika agama diperkenalkan dengan ambisi-ambisi politik. Berarti tidak. Biar sekalian jawabnya, biar sekalian. Boleh langsung ke poinnya, Be? Terlalu jauh kalau Pak Islah berkata membandingkan yang terjadi di Indonesia dengan di India dan di Myanmar. Di India itu agama mayoritas di sana ngumpulin orang Islam, membunuh, membelah, membakar dan disebarluaskan. Myanmar juga begitu. Sebentar. Agama mayoritas di Myanmar ngumpulin orang Islam, dibakar, dibelah badannya, kan semua ngelihat di sosial media. Bukan itu konteksnya. Bukan. Kejauhan. Kalau bandingin umat Islam di Indonesia begitu kejauhan. Saya nggak melihat itu. Saya tapi nggak melihat kejauhan. soal Islam dan juga orang Hindu dan orang Buddha di Myanmar. Saya hanya mengatakan bahwa pola teror, pola ekstremisme itu selalu mengikuti pemeluk populasi terbesarnya. Artinya begini, kalau kita sampean paham, tapi kalau kejauhan, sampean nyari Pak, teroris kejauhan. di India itu orangnya Hindu. Iya, kejauhan. Yang membunuh Gandhi juga orang Hindu. Yang membunuh orang Myanmar, orang Rohingya itu juga orang Buddha. Ya, kita ini kan lagi labeling terorisme kok dibandingkan dengan Myanmar, dibandingkan ini India. saya menyebutkan kejauhan. polanya, bukan menyebutkan membandingkan, saya menyebutkan polanya seperti itu.